Baik, kita pada ayat ketujuh menemukan penjelasan tentang malaikat-malaikat yang memikul aras. Jadi kita masuk dulu ini ke alam malaikat. Ayat ini dimulai dengan menjelaskan satu ciptaan Allah, yaitu malaikat. Malaikat itu banyak. Ada malaikat itu yang disebutkan nama-namanya. Ya, ada. Bahkan ada yang wajib kita ketahui namanya itu. Namanya 10 malaikat. Tapi ada juga malaikat yang tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan pekerjaannya. Begitu. Ya. Jadi kalau begitu malaikat itu banyak, Bapak Ibu. Yang wajib kita ketahui nama-namanya itu 10 yang termaktub dalam Al-Quran. Tapi sesungguhnya ada malaikat-malaikat lain yang secara isyarat Allah perkenalkan kepada kita dengan menyebutkan tugas-tugas dan pekerjaannya. Apapun malaikatnya, malaikat siapapun, semuanya memiliki kepatuhan sama kepada Allah. Tidak ada satupun mereka itu yang durhaka kepada Allah. Mereka bekerja sesuai dengan apa yang sudah Allah titahkan kepada mereka. Jadi tidak ada malaikat itu yang durhaka kepada Allah. Ya. Di antara malaikat-malaikat yang ada itu ada pemberitaan Allah. Pemberitaan yang kita dapatkan dalam surah Ghafir ini pada ayat yang ketujuh, yaitu malaikat yang Allah perintahkan kepada mereka itu memikul arash. Memikul arash kerjanya. Tentu kita bertanya, aras itu seperti apa? Aras adalah satu tempat yang tidak berwujud. Namanya aras yang luas dan tidak dijelaskan wujudnya seperti apa. Ya, tidak diwujudkan wujudnya seperti apa. Tapi kita yakini adanya. Begitu Bapak Ibu ya. Tidak berwujud, tidak dijelaskan wujudnya, tapi diyakini adanya. Namanya aras. Terus bagaimana kita mengimani? Ya itulah yang dikatakan iman itu. Walaupun tidak kelihatan, tapi kita terima kebenarannya. Kita yakini itu yang iman. Ya, itu yang dikatakan iman itu. Yang dikatakan iman itu adalah kita menerima dengan hati kita, membenarkannya, tidak menolaknya, walaupun dia tidak nampak. Ya kan? Malaikat itu kita imani adanya, Bapak Ibu hadir. Kita imani ada, walaupun tidak nampak, tidak pernah ketemu kita malaikat, tapi sebagai bentuk keimanan kita ikan, oh malaikat itu ada. Percaya kita. Jadi sebuah keimanan itu tidak diikat oleh terlihat, tidak. Tapi ada kaum yang hidup sejauh sebelum kita ini, mereka tidak percaya kalau barangnya tidak nampak. Siapa itu? Kaum yang hidup di zaman Nabi Musa. Ketika mereka sedang berjalan itu, sudah meninggalkan Mesir ya, itu dalam perjalanan itu hei beriman kalian kepada Allah, itu kata Nabi Musa kepada mereka. Tapi mereka mengatakan la nu'mina laka hatta narallahu jaratan, tidak akan beriman kami kepada yang kamu sebut-sebut itu Musa, kepada Tuhan yang kamu sebut itu, sampai nampak oleh mata kepala kami. Ya, itu dia. Begitu dia sampai nampak jahar, baru kami beriman. Begitu. Itu pernah ada kaum yang seperti itu. Ya, itulah dia kaum yang mengikuti Nabi Musa ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka berkehendak Allah itu kelihatan, disambar saja oleh kilat, langsung pingsan semua. Nah, pada ayat ini Allah beritakan kepada ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah memikul arash. Arash itu bila kaifan, perlu kita tanya bagaimana bentuknya, karena disitulah tuntutan iman itu. Dan juga ada malaikat wa man halahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling arash itu. Jadi ada malaikat yang memikul dan yang berada di sekelilingnya. Pada ayat ini dijelaskan apa yang mereka lakukan. Pertama, mereka itu semua bertasbih memuji Tuhannya, maksudnya Allah. Jadi bertasbih itu bukan kita saja,
Semua makhluk Allah itu bertasbih dengan caranya masing-masing. Kita bertasbih yang mana caranya, Ibu? Bapak hadir. Kita lafazkan tasbih. Apa itu tasbih? Melafazkan kata subhanallah. Apa itu takbir? Apa itu tahmid? Melafazkan kalimat alhamdulillah. Sama kita nama salat ada namanya takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Ya, takbir kita Allahu akbar. Itu maka namanya takbiratul ihram, takbir permulaan dari salat kita, sehingga dengan itu kita haramkan yang lain. Yang bersatunya Allah. Maka kita mulai dengan mengangkat tangan dan jangan menyebut Allahu akbar. Jadi jangan mulut kita tidak berbunyi dia. Kita takbir cuma tidak ada lafaznya, itu tidak takbir namanya itu. Allahu akbar walaupun pelan. Di ayat ini dikatakan para malaikat ini senantiasa bertasbih memuji Allah, dan mereka itu beriman kepada Allah itu. Jadi kalau kita manusia ini makhluk yang beriman kepada Allah, malaikat juga begitu. Karena keimanan mereka kepada Allah itulah mereka patuh. Ya, apa yang disuruh dilakukan, tidak pernah ada ingkar pada Allah. Dan mereka selalu bertasbih memuji Allah. Di samping mereka sudah beriman kepada Allah, mereka bertasbih, ada lagi pekerjaan lain yang mereka lakukan. Apa itu? Serta memohonkan ampun. Mereka itu mohon ampun. Mereka coba lihat, memohonkan ampun, bukan mohon ampun untuk dirinya. Memohonkan ampun berarti dia mohon ampun untuk permohonan ampun kepada Allah itu ditujukan kepada di luar dirinya, bukan mohon ampun untuk diri mereka. Ya, di sini sudah katakan ya, mereka memohonkan ampun untuk itu untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Jadi di samping mereka bertasbih, sampai mereka beriman kepada Allah, mereka selalu memohonkan ampun. Maksudnya apa itu? Mereka bermohon kepada Allah, ya Allah ampunilah mereka, bukan untuk diri mereka. Makanya kajian kita pagi ini, Ibu, kita beri judul orang-orang yang didoakan oleh malaikat pemikul aras. Jadi salah satu yang dilakukan oleh malaikat pemikul aras itu dan malaikat yang ada sekelilingnya sampai hari ini, karena malaikat itu tidak akan berhenti bekerja melakukan tugasnya sampai kiamat datang. Salah satunya apa? Mereka memohonkan ampun. Ampunilah mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Bayangkan Ibu, malaikat yang memohon ampunkan. Kemudian apa lagi? Ya, siapa yang mereka mohon ampunkan itu? Itu orang beriman. Setelah mereka berkata, ya Allah, Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu yang maha luas meliputi segala sesuatu. Maka beri ampun jugalah kepada orang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Tiga kita temukan di sini ucapan malaikat untuk kita. Pertama, apa? Ya Allah ampunilah mereka. Yang kedua, ya, jaga. Ya, jelas di sini ya, ampunan itu ditujukan kepada siapa-siapa saja. Maka pada ayat ini kita temukan penjelasan bahwasanya orang-orang yang dimohonkan ya, permohonan ampunnya oleh Allah, oleh malaikat itu khusus. Jadi pertama dulu mereka, ya Allah ampunilah mereka, itu dulu doa mereka. Ya, nanti ada lagi doa berikut doanya pada ayat ke-8. Pada ayat ini dikatakan malaikat memohonkan ampun kepada Allah supaya orang-orang berikut diampuni. Siapa itu yang dimohonkan ampun oleh malaikat? Yang pertama jelas orang-orang yang beriman. Jadi tidak semua manusia, tidak semua orang yang dimohonkan oleh malaikat semoga Allah mengampuni mereka. Secara khusus pada ayat ini
ditujukan kepada orang yang sudah menyatakan keimanannya kepada Allah. Jadi kalau begitu menjadi orang beriman ni orang beruntung apa merugi ya? Beruntung. Kenapa? Salah satu keberuntungan, tanpa kita sadari hidup kita ini pagi, siang dan malam ada yang mendoakan kita terus. Kita tidak tahu, kita sendiri tidak sadar kalau kita didoakan. Ternyata di dalam tidur kita, di dalam bangun kita, dalam sadar kita, dalam tidak sadar kita, ada makhluk Allah yang mulia yang senantiasa mendoakan kita, orang-orang beriman. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, walaupun kita sedang tertidur mengantuk-ngantuk, hanya doa malaikat itu nak putus untuk kita, ya kan? Ya kan? Begitu. Apa doanya? Ampunilah mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Yang pertama siapa tadi? Orang yang beriman. Lalu siapa orang beriman itu? Orang beriman, orang sudah menyatakan hatinya, aku beriman kepadamu ya Allah. Tapi tidak hanya sekedar mengucapkan itu saja, tidak sekadar dilapaskan, tapi dia tunjukkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan kepatuhan dan ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Jadi bukan sekadar saya beriman begitu. Orang-orang yang sudah menyatakan, dan apa yang dinyatakan itu ditunjukkan dalam bentuk perbuatan. Maka dikatakanlah orang beriman, maksud di sini adalah orang beriman yang hakiki, orang beriman yang sebenarnya. Bukan orang beriman tapi di kulit saja, ya. Bukan di lipsnya saja beriman, saya beriman, tapi hatinya durhaka kepada Allah. Contohnya ada apa itu? Orang-orang yang beriman tapi hatinya durhaka kepada Allah. Siapa saja? Orang munafik. Orang munafik itu beriman juga tapi hatinya durhaka kepada Allah. Baca surah Baqarah bagian awal. Kalau mereka bertemu dengan orang beriman, oh kami beriman. Tapi kalau sudah bertemu dengan kawannya, anda sebenarnya tu. Awak berkawan sebenarnya, tapi dia maga inyo tadi. Sagan awak. Hatinya tidak betul dan bulat kepada Allah. Penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kepalsuan. Lain di mulut, lain di hati. Mana pandai menanam tebu di bibir. Pernah kita coba menanam tebu di bibir, tapi kok sampai keluar itu? Maksudnya yang keluar dari bibir itu kayak tebu aja terus, manis. Yang namanya tebu rasanya manis. Oh, orang terpesona dengan dia. Aduh. Tapi enggak seperti itu yang terjadi. Di dalamnya tidak. Jadi orang beriman maksud ini adalah orang beriman yang sebenar-benar beriman. Itulah yang didoakan oleh malaikat itu. Ampunilah mereka ya Allah. Kenapa? Karena menjadi orang beriman yang hakiki itu berat. Berat tak? Lawan nafsu. Berat. Karena berat itulah tidak tanggung-tanggung pula yang mau mendoakan kita. Menyatakan beriman mudah, tapi menjaga dan menunjukkannya sulit. Makanya ketika Nabi di Madinah itu, dalam surah Al-Hujurat itu kita temukan ada orang Badui datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami sudah beriman ini, sudah mantap hati kami. Turun surat, katakan kepada mereka Muhammad, kalian baru Islam, belum beriman lagi. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam jiwa kalian. Oh, ada segerombolan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini orang beriman ini, beriman betul kami. Dia bermaksud, tujuannya mendatang Rasulullah itu menyatakan mereka orang sebenar-benar beriman itu apa? Mau minta pertolongan, mau minta bantuan, ya kan? Datang, maksudnya minta bantuan ke sini untuk meyakinkan Rasulullah. Mereka yakinkan Rasulullah, kami orang beriman. Turun ayat dalam surah Hujurat itu, katakan kepada mereka, kalian baru mengucapkan Islam, sudah asyhadu an la ilaha illallah, sudah nama Muhammad Rasul, tapi yang iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Itu sekarang posisi kita sudah di mana? Mudah-mudahan yang sudah yang di dalam ini iman kita. Amin.